Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ainur Saliha dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, sebelumnya tahu atau tidak nih kalau anak atau balita itu rentan terhadap bakteri dan penyakit. Hal itu bisa datang dari tempat dan kondisi. Namun jangan khawatir karena di dalam tubuh terdapat sistem pertahanan tubuh. Nah, bagaimana sih caranya agar balita itu tidak mudah terkena bakteri dan penyakit? Caranya yaitu dengan imunisasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh? Mari kita bahas ya. Yang pertama itu ada komponen pertahanan tubuh. Nah, komponen pertahanan tubuh itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada antigen dan antibodi. Yang kita bahas pertama itu adalah antigen. Antigen bisa disebut juga dengan imunogen. Antigen itu berbagai organisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dinamakan dengan antigen. Antigen dapat berupa bakteri, virus, fungsi, protozoa, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, virus, dan lain-lain. Apabila antigen masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis tubuh meningkatkan sistem pertahanannya. Caranya dengan memproduksi suatu zat jenis protein atau polisakarida yang dinamakan antibodi. Jenis antigen itu ada 3 macam, yaitu yang pertama heteroantigen, isoantigen, dan autoantigen. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu antibodi atau disebut dengan imunoglobulin. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, jenis-jenis antibodi itu apa aja sih? Nah, diantaranya yaitu ada IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Nah, antibodi memiliki beberapa sifat yaitu opsinin, lisin, presiptin, antioksin, dan aglutinin. Nah, untuk mekanisme pertahanan tubuh, bagaimana sih caranya? Nah, mekanisme pertahanan tubuh ada dua macam. Ada yang spesifik dan non-spesifik. Yang pertama kita bahas yaitu non-spesifik. Yang pertama yaitu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Nah, yang pertama, pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, yang terakhir yaitu pertahanan biologis. Yang kedua, ada respon peradangan inflamasi. Peradangan merupakan reaksi tubuh terhadap agen yang merugikan. Nah, peradangan ini reaksi tubuh terhadap agen yang merugikan. Nah, tanda-tandanya apa nih? Tanda-tanda pokok yaitu kemerahan, panas, nyeri, serta pembekakan. Yang ketiga yaitu ada fagositosis, merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke tubuh. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, protein antimikroba. Fungsinya yaitu melindungi tubuh melalui penyerang mikroba langsung atau menghambat produksinya. Nah, protein antimikroba itu adanya di air mata, saliva, dan mukosa. Nah, ya, terus yang selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Jadi jelas ya, pada mekanisme pertahanan tubuh spesifik ini, pertahanan tubuh spesifik bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, sel limfosit yang berperan dalam pertahanan tubuh spesifik adalah sel limfosit F dan B. Sel limfosit F dan B dan sel limfosit T. Yuk kita bahas. Ada limfosit B. Limfosit merupakan bagian dari sel darah putih atau yang bisa disebut juga dengan leukosit. Nah, limfosit B terbentuk dan dimantapkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah,
Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Nah, pada limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timur. Nah, berbeda ya dengan limfosit B dan T. Kalau misalkan limfosit B itu terbentuk dan dimatakan di sumsum tulang belakang. Kalau misalkan limfosit T itu di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Nah, kelenjar timus itu merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Nah, ada lagi respon kekebalan tubuh. Nah, pada respon kekebalan tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kekebalan humoral atau disebut dengan antibodi dan kekebalan seluler. Yang pertama, kekebalan humoral. Antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri, virus, dan toksin yang ada di dalam cairan tubuh. Kalau kekebalan seluler, yaitu kekebalan seluler melibatkan sel-sel yang bereaksi langsung terhadap sel-sel asing atau jaringan yang terinfeksi. Kelainan sistem imunitas yaitu alergi, autoimunitas, AIDS atau bisa disebut dengan penyakit HIV. Nah, kita bahas yang pertama yaitu alergi. Alergi merupakan suatu reaksi kekebalan tubuh terhadap suatu hal. Yang kedua yaitu autoimunitas, yaitu gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dan asing. Yang terakhir yaitu AIDS. Jika seseorang terinfeksi penyakit ini atau penyakit HIV, maka kekebalan tubuhnya akan turun drastis dan tubuhnya mudah terserang penyakit lain. Penyakit ini belum ditemukan obatnya. Nah, yang kita bahas imunisasi. Imunisasi merupakan suatu usaha memberikan kekebalan pada tubuh bayi dan anak terhadap penyakit. Imunisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Yang kita bahas pertama yaitu imunisasi aktif. Kondisi tubuh yang dapat membentuk imunitasnya sendiri dengan cara memasukkan vaksin ke tubuhnya. Dengan begitu, vaksin tersebut akan merangsang produksi antibodi sendiri. Nah, sedangkan imunisasi pasif pemberian antibodi dari seseorang yang sudah kebal terhadap penyakit kepada seseorang yang belum kebal, misalnya pemberian antibodi dari tubuh ibu hamil kepada janin dalam kandungannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.